Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat podcast semuanya. Bertemu lagi bersama saya Karisma Wiati Gusti di acaranya Podcast FIK episode ke-13 ya. Kali ini tema kita menarik sekali, masih tentang prestasi mahasiswa yang luar biasa nih. Ada medali perak kejuaraan e-sport Samsung Galaxy Gaming Academy. Wah ya, menarik sekali nih tema kita kali ini. Dan tentunya kita pada kesempatan kali ini kehadiran narasumber yang luar biasa ya. Ada Mas Zaki Mahmuda nih ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita di sini. Silakan kita perkenalkan dulu, kita mengenal lebih dekat dulu. Untuk Mas Zaki Mahmuda, silakan diperkenalkan ya. Halo, nama aku Zaki Mahmuda dari S1 Sistem Informasi Angkatan 2022. Oke, ya berarti masih sangat muda sekali nih 2002 ya, jauh sekali sama saya. Oke, ya oke, itu kita sudah perkenalan ya. Nah, karena kita membicarakan tentang medali perak kejuaraan e-sport Samsung Galaxy Gaming Academy. Berarti Mas Zaki ini ya, sahabat podcast semuanya, adalah peraih medali perak di acara kejuaraan e-sport ya. Yeah. Menarik sekali nih ya. Luar biasa nih. Bagaimana nih sebelum kita tanya lebih jauh, kegiatan apa yang lagi Mas Zaki tekuni sekarang? Lagi sibuk apa nih sekarang? Paling saya sih sekarang lagi, karena udah mau tes ya, saya paling lagi rajin kuliah aja Bu, sama paling ya? sama paling di ada joki-joki game gitu buat nambah-nambah uang, uang jajan di kampus. Oke. Ya, itu aja sih, sama hobi saya futsal, jadi sering main futsal juga. Oke, berarti selain sibuk ke kuliah untuk mempersiapkan ujian nih dekat-dekat sekarang, terus juga ternyata ada jokinya juga gitu ya, iya, kerjaan. Oke. Nah, itu bagaimana tuh bisa joki-joki gitu, ada pesanan atau misalnya kayak gimana? Iya, kayak jadi ada pesanan gitu atau kayak ada bos-bosan gitu, nanti kayak misalnya orang itu order buat kita itu mainin akunnya buat menangin, nanti kita dibayar Bu. Oh, jadi kamu main pakai akun orang lain gitu. Pakai akun orang lain. Oke, berarti yang didapatkan, kalau misalnya saya nggak terlalu ngerti gitu ya soal game gitu ya, yang didapatkan orang kalau misalnya sudah main game itu apa poinnya gitu? Iya, poinnya. Oke, berarti jokiin orang itu buat naikin poin punya akun poinnya gitu. Orang itu yang minta. Oh gitu, jadi nanti kamu dibayar ya. Wih gitu ya, bermain tapi menghasilkan duit, enak sekali gitu ya. Oke, itu berarti sibuk-sibuknya sekarang gitu ya. Iya. Nah, ngomongin soal sibuk gitu ya, cerita-ceritanya denger-dengernya katanya Mas Zaki ini sudah debut ya, berasa artis Korea ya, udah debut di berbagai IG kampus. Baik itu BEM UPN VJ, BEM FIK sebagai mahasiswa berprestasi. Tambah lagi katanya selain foto, quote-nya juga sudah ditayangkan gitu. Betul? Gitu Mas? Iya, betul. Oh iya, jadi artis dong ya. Jadi semua orang kalau ketemu udah mulai banyak kenal nih sama Mas Zaki. Amin. Oke, kalau boleh tahu nih quote apa aja nih yang ditampilkan atau misalnya ditayangkan di IG? Salah satu aja. Quotes ya. Ya paling jangan pernah nyerah aja sih. Soalnya saya udah jatuh banyak banget. Wah, banyak banget ya jatuhnya gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai menampakkan taringnya gitu ya. Sudah mendapatkan medali perak nih. Nah, tentang kompetisi kemarin nih ya, karena menurut saya menarik gitu ya, karena lomba seperti ini gitu, kalau misalnya orang tua kan kadang melihatnya tuh sisi main game terus gitu, tapi ternyata ada satu sisi ini bisa jadi sebuah kejuaraan ya, bisa menghasilkan sebuah prestasi. Nah, bisa nggak Mas Zaki ceritakan gimana bisa mengikuti kompetisi ini gitu, dari mana informasinya, terus cara mengikutinya, mungkin sahabat podcast pingin tahu gitu jalannya seperti apa. Ini untuk yang Samsung aja atau yang lain-lain juga nih Bu? Boleh, mau semuanya, mau ini. Jadi paling untuk pertama kali saya ikut kompetisi kayak gini, ya paling infonya tuh dari Instagram pasti, atau dari kayak teman-teman, atau kayak lihat poster kayak gitu. Nah, untuk di Instagram itu ada Instagramnya khusus untuk e-sport? Paling kalau di kampus tuh biasanya setiap kampus itu ngepost tentang turnamen juga sih Bu, kayak dia berbarengan dengan turnamen sports yang lain kan. Okay. Nah, jadi itu saya bisa ikut situ. Tapi kalau misalnya untuk yang Samsung ini kan dia besar. Jadi saya itu ngelihatnya itu dari Instagramnya Samsung Indonesia. Jadi saya ngeliat di situ. Langsung tuh saya daftar sama teman-teman saya.
Oke, untuk proses pendaftarannya itu daftar aja gitu, nggak pakai biaya dan sebagainya. Untuk Samsung itu dia waktu itu daftarnya gratis karena dia di open seluruh Indonesia. Mhm. Makanya pendaftarnya tuh banyak banget sampai ribuan. Oh iya. Jadi ya udah kita iseng-iseng daftar, rupanya data kita terverif, terus sisa 300 tim untuk yang bermain. Oke, berarti yang ikutan itu sendiri-sendiri atau bertim? Kita ngirimnya tim, tapi ada juga yang sendiri-sendiri. Oke, yang Mas Zaki ikuti tim atau sendiri? Saya ngirim tim, saya dan teman-teman saya soalnya. Berapa orang? Berlima. Berlima itu main game semuanya barengan gitu atau Iya. gimana teknisnya? Itu berlima main game semua. Soalnya kan gamenya ini kan Mobile Legends itu 5 lawan 5. Oh gitu ya, jadi kayak war gitu. Iya. Nah berarti yang lain juga sama ya, kalau misalnya pengen mengikuti, cari-cari informasinya bisa dari medsos ya, banyak Betul. informasinya. Banyak tidak. Nah berarti yang ini tuh bukan pertama kali Mas Zaki ikutin? Iya, bukan pertama kali. Yang berapa kali? Udah banyak banget, Bu. Oh, karena banyak jatuhnya nih, seberapa banyak jatuhnya itu? Saya tuh pertama kali mengikuti turnamen-turnamen kayak gini tuh dari SMP kelas 9 kayaknya. Wah luar biasa, dari kelas SMP. 9, iya. Saya udah main game dari itu. Jadi semenjak saat itu saya nyoba turnamen-turnamen iseng-iseng, terus akhirnya rupanya bisa ngasilin duit juga main game. Akhirnya saya daripada main game cuma buang waktu doang, Ya betul. mending ya udah sekalian diduitin deh. Akhirnya saya mulai belajar ngejoki apa segala macam. Kalau misalnya udah cukup ini ya udah coba ikut turnamen. Lumayan banget soal duitnya. Oke. Berarti kali ini juga bukan pertama kali Mas Zaki dapetin medali. Kalau medali untuk di e-sports ini pertama kali. Karena bisa dibilang turnamen yang saya yang paling besar sih di Samsung ini. Ini karena nasional kan ya? Iya, nasional. Nasional. Kalau yang sebelumnya pernah ada yang juara juga? Sebelumnya tuh banyak juara juga, mungkin di turnamen kampus atau mungkin yang kayak cuma di sekolah, Jabodetabek, tapi ya lumayan. Oh, sudah Lebih jadi banyak. atlet e-sport nampaknya nih ya. Kalau misalnya udah dari lama. Mas bergabung nggak di misalnya kan kalau ada apa sih atlet-atlet e-sport gitu atau ada komunitas gitu, ada komunitasnya? Untuk komunitas sih paling saya ada tim-tim yang di luar doang sih, Bu. Oh gitu, nggak Iya. cuman dari dalam kampus gini. Nggak cuma dari dalam kampus. Tapi kalau komunitas belum ada atau gimana? Komunitas paling ya cuma buat itu sih, ngebantu-bantu buat ngejoki gitu kan, emang butuh orang komunitas kan, soalnya kita rame kan. Harus Oke, rame. berarti memang ada komunitas khusus untuk Ada komunitas khususnya. Mobile Legend ya? Iya, betul. Mobile Legend. Saya cuma tahu doang, ada Mobile Legend gitu, ada mainnya seperti ini, tapi belum pernah main. Oke, itu dia tentang kompetisi. Berarti sudah sering ikutan gitu ya. Dan tapi alhamdulillahnya untuk nasional ini baru pertama kali dan menang juara kedua. Ya, wah berarti gimana tanggapan orang terdekat nih? Kan misalnya kalau orang tua kan main game terus gitu ya. Nah orang tuanya sekarang kalau misalnya udah tahu kan pasti kan ngikutin lomba terus menang gitu. Orang tua udah tahu. Orang tua udah tahu. Jadi emang sebenarnya dari dulu tuh namanya main game susah emang Iya memang karena susah. orang tua saya juga, mama saya kan orang Medan, terus orang lama juga kan, Iya, udah tua, nggak ngerti lah gitu zaman kayak sekarang gitu kan. Ya udah jadi ya mau nggak mau saya harus agak ngelawan dikit untuk ngebuktiin. Soalnya nggak mungkin saya bisa langsung stop gitu aja waktu dilarang, Bu, karena merasa saya passion saya di situ dan uang saya di situ. Jadi ya udah, nanti mungkin mama tuh biasanya baru diem kalau misalnya udah ada uangnya. Oh, terus pas tahu reaksi pertama kali ketika dapat nih kan medali perak ini, dapat hadiahnya lumayan katanya nih ya. Berapa Hadiahnya Mas? lumayan. Nominalnya? Ya 19 juta. Oh, lumayan tuh bisa beli motor. Bisa beli motor Mas. Gimana reaksi apa sih terutama mama gitu ya, orang tua ketika saya kan kamu cerita gitu, mah dapetin juara nominalnya segini gitu. Sebenarnya senang. Mama juga waktu hari H tuh nonton. Soalnya kan itu kan kita turnamennya offline di Senayan. Oke, berarti semua keluarga ikutin. Yang nonton, ada keluarga apa segala macem pada nonton, tapi ya senang juga, tapi ada kecewaan juga karena kita kalah di situ juara 2. Ya nggak apa-apa, juara 2 juga kan dari mengalahkan berapa ribu gitu kan, terus jadi juara 2, alhamdulillah sekali gitu. Tapi tentunya jadi dari situ ini ya, selain senang udah mendukung pada akhirnya. Pada akhirnya ngedukung, tapi
Ya sekarang ya balik lagi sih sifatnya kayak gitu. Ya berarti kamu harus membuktikan dari sisi lain gitu ya. Pembuktiannya harus berkali-kali kayaknya. Iya betul, dan juga tetap dari sisi apa sih akademisnya juga harus dibuktikan sehingga oke lah ternyata kamu menjalani hobi kamu gitu ya, ini kan masuk hobi dan juga passion, tapi tidak mengganggu aktivitas perkuliahan gitu tentunya ya. Nah, tapi tidak terganggu kan selama ini terus masalah perkuliahan? Dulu waktu saya lagi fokus-fokusnya latihan itu terganggu banget malah Bu. Soalnya saya itu latihan 8 jam sehari. Oh, 8 jam? Ya 8 jam. Kayak waktu tidur ya 8 jam sehari. Iya itu kayak kita tuh benar-benar harus latihan banget kan. Jadi saya mikir, soalnya kalau mau ngeraih sesuatu kan harus ada yang dikorbanin kan. Saya coba ngorbanin kuliah dulu. Saya coba korbanin kuliah, saya all in di Mobile Legends dulu. Ya akhirnya ya kelihatan hasilnya lumayan. Oke, tapi bagaimana dengan kuliah yang kamu ini kan? Masih aman kok, IPK saya masih di atas 3,5. Oke ya. Yang penting sih balance-nya itu sih ya. Jadi jangan sampai satu fokus tapi fokus yang lain yang tentunya lebih utama. Masalah pendidikan itu terabaikan gitu ya. Betul. Oke, berarti ya semoga nanti bisa lebih ini lagi ya untuk kedepannya gitu. Nggak cuman passion dan ikuti, mungkin bisa jadi atlet e-sport yang internasional gitu ya. Amin. Ya itu ya. Berarti nah rencana kedepannya seperti apa nih? Kalau misalnya sekarang udah memenangkan medali perak gitu, kedepannya mau ada ikutan apa lagi atau misalnya rencana yang lebih? Rencana saya kedepannya itu sebenarnya target saya pasti tetap jadi pro player Indonesia ya sebenarnya. Tapi kayaknya untuk yang paling deket tuh saya pengen fokus dulu ke turnamen-turnamen kampus nih untuk latihan nanti semoga aja ada Porsimnas ya. Porsimnas tuh saya pengen banget berangkat, ya saya pengen bawa medali emas lah buat PN Jakarta. Oke, ya seperti itu Mas Zaki. Bisa diceritain nggak hal menarik apa yang terjadi khususnya kemarin gitu ya ketika kejuaraan e-sport Samsung Galaxy untuk gaming academic ini? Jadi yang serunya itu kita kan ada 3 hari rundown ya. Jadi 3 hari itu waktu hari yang pertama itu kita ada photoshoot itu di kantornya Kincir sama Samsung. Jadi kita photoshoot dulu, photoshoot tim, photoshoot individu, sama kita tuh ada interview juga. Interview tentang keluaran Samsung brand terbarunya. Nah setelah itu malamnya kita bonding lagi. Jadi kita tuh dalam e-sport ini tuh bukan harus bisa main doang, tapi kita harus nyari chemistry juga kayak sering-sering bonding. Jadi kalau merasa main sama teman itu lebih enak daripada main sama tim. Jadi teman itu harus dijadiin tim itu harus dijadikan teman. Ya, betul. Nah besokannya itu kita itu udah disewakan hotel di daerah Senayan sana. Jadi kita diberangkatkan itu gratis dari rumah. Soalnya itu sekalian nunggu lawannya itu kan dari luar kota. Dia diberangkatkan dulu dari luar kota tuh naik pesawat. Jadi kita harus nungguin mereka gitu. Oke. Berarti dari mana-mana kan ya? Dari mana-mana ya. Lawan saya tuh kayak dari, saya lupa di Jogja apa. Setahu saya tuh. Dari luar kota ada dia. Iya, pokoknya dia tuh dari luar kota. Akhirnya kita OTW ke Senayan, diberangkatkan. Kita tuh disewakan hotel. Di sana kita dikasih makan siang segala macam. Biasa bonding sama anak-anak, berenang. Terus dan di dalam game ini tuh banyak banget strateginya. Jadi semalaman itu kita tuh latihan sama tim-tim profesional. Tim-tim profesional yang atlet e-sport yang beneran e-sports di Indonesia ya. Jadi kita tuh latihan tuh namanya tuh Scrim. Kita latihan sama mereka. Kebetulan tuh aku ada kontak-kontak buat e-sport yang beneran atletnya. Jadi kita minta dibantuan sama mereka. Kita ngomongin strategi bareng semalaman. Akhirnya udah kita istirahat. Baru tuh besok paginya itu jam 8 kita harus hari itu di stage untuk make up segala macam. Jadi kita make up aja. Iya, make up aja. Jadi biar game kompetisi harus ada make upnya juga gitu ya. Soalnya itu kan disiarin di live streaming di YouTube ya. Jadi harus touch up dulu ya. Harus di touch up dulu biar kelihatannya bagus, ya kan. Okay. Tapi beneran bagus sih. Iya, ya, apalagi yang profesional dong ya. Yang nonton live streamingnya banyak banget kan. Soalnya itu di YouTube-nya Samsung kan. Iya. Dia udah biar kelihatan bagus. Udah habis itu jam 10 kita udah mulai untuk main. Dan itu yang nonton tuh banyak banget tuh. Oke. Durasi mainnya berarti berapa hari? Durasi mainnya itu sehari. Sehari aja? Ya, jadi yang kemarin-kemarin itu kita di hotel. Oh, jadi mainnya sehari, abis itu langsung itu apa finalnya atau? Langsung final. Langsung final di satu hari itu gitu. Dan berapa tim berarti di final? Kita tuh final jadi yang venue offline di Smart Senayan itu disisakan 2 tim. Jadi untuk kualifikasi itu saya 1 bulan. Saya 1 bulan penuh itu kualifikasi itu online tapi. Oh, secara online. Secara online. Jadi waktu final ini baru
untuk perjanjiannya yang semua yang di luar Jakarta diterbangkan ke Jakarta untuk offline di Jakarta. Oke, berarti lama ya? Berapa Lama. lama itu dari awal daftar sampai ke final? Seingat saya kan final itu tanggal 5 Agustus ya. Saya tuh udah main dari akhir Juni. Akhir Juni saya udah main. Juni, Juli, Agustus, 3 tahun. Iya. 3 tahun, 3 bulan. 3 tahun mah lama banget ya. 2 bulan lah. 2 bulanan ya. Jadi itu saya kualifikasi dulu dari awal, kualifikasi, semifinal, 8 besar apa segala macam, baru finalnya itu waktu 5 Agustus. Oh, itu waktunya gimana tuh? Apakah memang dari pagi, siang, atau ada jadwal-jadwal khusus gitu? Setahu saya itu sore ke malam deh, selalu sore ke malam setiap hari jadwalnya. Iya. Sehari tuh main 1 kali. Oh gitu. Jadi tiap hari tuh pasti main gitu? Enggak, seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali, ada jadwalnya tersendiri. Ada jadwalnya. Nanti kalau misalnya kamu lolos, masuk lagi, main lagi gitu? Main lagi. Nanti terus waktu udah 8 besar itu kualifikasi online, tapi kita harus mainnya satu tempat. Jadi kalau ibu nonton di YouTube-nya tuh, jadi kita satu tempat gitu di cafe, jadi ada campnya gitu sambil kita main. Oh iya, mirip-mirip lah. Kayak kalau misalnya anak saya nonton nonton kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Berarti panjang juga ya untuk pemilihan juaranya ini, dan finalnya 2. Berarti kamu dan satu timnya lagi. Yang tim yang lain. Oke. Suka dukanya, atau tadi sukanya, dukanya sekarang apa nih? Dukanya itu, nih saya pengen buka nih kenapa saya bisa juara 2 gitu. Sebenarnya kita itu udah pernah ngalahin mereka di stage sebelumnya. Jadi kayak kita tuh udah bisa lah ini menang, kita udah pernah ngalahin mereka nih. Nah rupanya dukanya itu waktu di hari H itu kan kita pakai device itu dari Samsung ya. Iya. Saya itu baru ganti device itu waktu hari H. Jadi kebetulan tuh device yang saya pakai itu nggak selancar teman saya yang lain. Jadi saya tuh waktu setelah game pertama itu saya menang kan. Saya tuh sempat protes sama wasit di belakang, kan ada wasit. Jadi saya protes, Mas ini bisa nggak untuk ganti device? Soalnya saya merasa ada gangguan nih di device ini. Terus dia tuh menolak nggak bisa karena kalau mau ganti device itu harus setting lagi. Iya, setting lagi, pergantian akun, connect IP segala macam. Nah, makanya saya tuh, bisa nggak ya kira-kira kayak gini? Rupanya waktu kita lanjut ke game selanjutnya itu benar-benar nggak lancar banget tuh. Jadi malah berakhirnya duka banget juara 2. Oh, nggak apa-apa, itu juga ya alhamdulillah lah ya, berarti menjadi sebuah pelajaran aja buat nantinya ke depannya gitu ya. Kalau misalnya mau ada kayak kesepakatan dulu atau misalnya apa gitu, itu mungkin nanti ada poin-poin yang bisa diperhatikan gitu ya untuk ke depannya. Ada lagi nggak cerita apa gitu? Paling saya sedih sih Bu, ditonton keluarga saya tuh. Jadi ceritanya tuh saya kan mainnya tuh best of 5. Best of 5 itu orang tuh yang nyentuh angka 3 duluan itu selesai. Jadi kayak 3-0 selesai, atau 3-1 selesai, 3-2 selesai. Jadi waktu saya udah menang 1-0, akhirnya dia menang 1-1, terus akhirnya 2-1 kan. 2-1 saya kalah, dia menang 2-1. Tuh keluarga saya tuh udah pada nggak di situ Bu, jadi udah pada nggak nonton saya lagi. Saya kecewa Bu. Udah ini gitu, udah merasa ya udahlah gitu ya, udah kayak gitu. Jadi udah pada nggak nonton lagi, ya udahlah saya juga. Makanya tuh game akhir tuh hancur banget Bu. Oh, jadi kamu merasa kurang termotivasi karena pas ngelihat ke barisan penonton keluarganya udah pada ini gitu. Teman-teman saya juga ramai banget itu. Ya, hadir semua. Ya, banyak yang hadir. Lumayan hadir, apalagi banyak orang-orang asing yang nonton juga kan di situ. Kayak pasti berharap banget kita menang, soalnya kita tuh udah lumayan terkenal juga di luar kan, kayak orang-orang tuh kita udah lumayan banyak lawan orang-orang gede lah gitu. Latihannya juga sama orang-orang e-sports. Berarti ada nama tim kamu apa? Kan katanya udah terkenal nih, tapi saya nggak kenal. Nama timnya apa? Nama tim saya Pets Esports. Oke. Ya. Berarti udah sering kayak di YouTube dan sebagainya. Iya, lumayan. Pantas sekali ya, banyak yang mendukung. Berarti sudah profesional lah ya. Siapa nanti belum, masih amatir. Siapa tahu nanti direkrut gitu, apalagi sudah kenal sama tim e-sport yang nasional ya tadi ya. Oke, semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mas ya. Oke, jangan putus asa, siapa tahu nanti dapat medali Mas ya. Amin. Nah, kalau misalnya selama ini tuh berarti kan udah lama banget ya ikutan main game ini gitu. Ada nggak sih kira-kira kepikiran untuk buat game selain main?
Kalau buat game sih belum kepikiran sih, Bu. Oke, belum. Kenapa kan kalau misalnya selain difokuskan main gitu, tapi kedepannya diarahkan untuk membuat juga gitu ya, sebagai anak informatika, sebagai anak sistem informasi ya malah ya, sebagai ya anak fakultas ilmu komputer lah ya, ada nggak ke arah situ gitu nantinya? Paling sih saya mungkin lebih ngerti tentang konsep gamenya, tapi untuk di dalam yang untuk bagian coding-codingnya atau begitu saya kurang ngerti, Bu. Jadi paling nyari orang dulu kali. Nah itu bisa kerjasama ya, bisa kerjasama dengan orang yang bisa membuat codingan. Tapi kamu konsepnya kan udah tahu ya soal masalah game tuh seperti apa, teknik-teknik dan sebagainya juga udah pasti tahu ya. Oke, berarti rencana kedepannya adalah ikutan tentunya ajang-ajang ataupun kompetisi-kompetisi lainnya ya, dan semoga lain kali mendapatkan medali emas gitu. Amin, ya. Amin ya. Nah kalau seperti itu nih pesan dari kamu nih buat teman-teman FIK ya, atau misalnya teman yang lain yang kira-kira tertarik gitu untuk ikutan e-sport. Buat yang tertarik ikutan e-sports, semoga aja banyak anak-anak FIK yang bisa terjun lebih ke dunia e-sport, biar kita nih jadi fakultas yang dibanggain lah e-sportnya. Sama kayak kemarin kan kayak ada Sportafest apa segala macem. Setiap fakultas tuh pasti punya bidang yang dibanggain gitu, kayak misalnya ini FISIP nih jago futsal misalnya, atau kayak FEB nih jago basket kayak gitu-gitu. Semoga aja FIK bisa dikenal jago e-sports gitu. Oke, karena sesuai juga sih ya dengan I-nya itu gitu dari ilmu komputer gitu. Ngomong-ngomong nih, e-sport ini udah masuk ke ini KSM atau belum ya? E-sports ini belum masuk KSM, tapi ada UKM-nya. UKM apa? UKM e-sport di UPNVJ itu udah ada UKM e-sports. Oh, UKM-nya udah ada. UKM-nya udah ada. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ada nggak sih harapan dari kamu nih khususnya gitu ya, untuk baik itu dari fakultas gitu ya, atau UPN secara umumnya mengenai e-sport ini? Kalau harapan saya untuk e-sports di UPN, karena kita kan udah ada terbentuk UKM, tapi kita belum punya ruangan UKM itu, Bu. Okay. Jadi saya tuh berharap banget, karena e-sports ini kan di UPN itu baru dibuka sekitar setahun kayaknya. Tapi prestasinya tuh udah banyak banget. Kita udah juara di mana-mana, kayak kemarin Liga Mahasiswa kita juara. Terus kayak ada turnamen besar lagi antar kampus, kita 3 besar se-Indonesia gitu kan. Nah makanya sayang banget kalau misalnya e-sports ini nggak dibikinin ruang UKM, jadi nggak ada ruangan latihannya gitu, Bu. Nah, tidak difasilitasi gitu ya, belum difasilitasi oleh UPN gitu ya untuk ruang latihan gitu ya. Betul. Karena latihannya juga sebenarnya bukan hanya bisa sendiri tapi juga bersama-sama, karena tadi ya ada 5 lawan 5, terus biasanya ada lawan berapa aja tuh? Selalu 5 lawan 5, Bu. 5 lawan 5 biasanya. 5 lawan 5. Atau 1 lawan 1 gitu? Enggak bisa. Enggak bisa, harus 5? Iya harus 5, kayak futsal aja gitu. Oh gitu. Emang tim. Oh ada tim, memang harus ada tim gitu ya. Tapi selama ini berarti kamu timnya tuh ada dari luar gitu? Dari luar, sama ada anak UPN juga. Oh ada yang UPN dan juga ada yang dari luar. Tapi untuk yang medali perak ini, yang e-sport Samsung itu dari UPN. Dari UPN semua? Enggak sih, ada dari luar juga. Oke, tapi yang dari UPN berapa? Saya berdua sama teman saya anak FIK juga. Oh, yang Urza itu ya? Yang Urza. Oke, tapi kebetulan Urzanya belum bisa hadir saat ini ya, diwakili sama Mas Zaki dulu deh ya. Oke, besar harapan ya untuk sahabat podcast semuanya. Jadi menjadi inspirasi buat kita semua. Kalau misalnya punya sebuah hobi, passion yang memang menurut kita ya bukan cuman buat main-main saja gitu ya, tapi bisa dijadikan sebuah prestasi. Contohnya adalah Mas Zaki di sini bisa memenangkan medali. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman semuanya yang punya passion lain gitu ya, baik di bidang apapun itu ditekuni dan juga dijadikan sebuah sebuah jalan gitu ya untuk membuat prestasinya. Wah, luar biasa menginspirasi sekali nih Mas Zaki ya atas prestasinya gitu. Bisa dibanggakan dan semoga bisa kedepannya jalannya lebih baik lagi. Amin, ya. Amin. Oke, dimudahkan juga. Oke, masih banyak sih sebenarnya yang mau diobrolin, tapi ya kalau misalnya ini deh saran-saran buat teman-teman yang mau ikutan e-sport, itu berarti lebih ke info-infonya pantengin aja di medsos gitu ya. Ya, infonya kalau misalnya mau ikut e-sports tuh sering-sering pantengin medsos sih, sama perluas relasi lah. Oke. Ada punya ini nggak IG khusus gitu? IG khusus apa tuh? Untuk ke e-sport atau untuk ke game-game?
Nggak ada sih, paling Nggak tapi ada. suka muncul aja di IG gitu. Oke, ya boleh dikepoin IG-nya. Siapa tahu nanti dapat informasi dan juga bisa ikut-ikutan ya. Ya, Oke. Oke, terima kasih Mas Zaki Mahmuda untuk kedatangannya ya di podcast FIK di episode ke-13 ini. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi untuk sharing ketika Mas Zaki dapat medali emas. amin. Ya, baik. Sepertinya perjumpaan kita nih, sahabat podcast cukup sampai di sini gitu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan sharing-sharing session yang lainnya. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan dan juga kekurangan ya, tapi semoga kita lebih baik lagi ke depannya. Lalu itu saya Karisma Wiati Gusti pamit dan juga Saya Zaki Mahmuda. Oke, sampai jumpa. Salam sehat, salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.